Hai semua, perkenalkan nama saya Anggi Ferdiansyah Nasution. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Musik FBS Unimed Stambuk 2020 dengan NIM 22033420113. Dan di sini saya akan menjelaskan cara menyusun RPP. Langsung saja. Langkah-langkah minimal dari penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semua merupakan suatu kesatuan. Penjelasan tiap-tiap komponen tersebut adalah yang pertama, mencantumkan identitas. Seperti terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, atau seperti alokasi waktu. Hal yang perlu diperhatikan adalah RPP boleh disusun untuk suatu kompetensi dasar. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dikutip dari silabus. Dan indikator merupakan ciri pelaku atau bukti terukur yang dapat memberikan gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar, penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran sebagai contoh seperti mendapat informasi tentang sistem peredaran darah manusia. Maka tujuan pembelajaran boleh salah satu atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Misalnya peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme peredaran darah pada manusia, menyebutkan bagian-bagian jantung, merespon dengan baik pertanyaan-pernyataan yang diajukan oleh teman-teman sekelasnya, mengulang kembali informasi tentang peredaran darah yang telah disampaikan oleh guru. Nah, bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil. Nah, seperti itu. Lalu, yang ketiga adalah menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Sebagai contoh, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri kehidupan. Materi pembelajarannya adalah ciri-ciri kehidupan: nutrisi, bergerak, bereproduksi, transportasi, regulasi, iritabilitas, bernapas, dan ereksi. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan sebagai metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran. Bergantung pada karakteristik pendekatan dan atau strategi yang dipilih. Karena itu pada bagian ini cantumkan pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam suatu kegiatan pembelajaran peserta didik. Lalu yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan, 10% dari total alokasi waktu. Dalam kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Lalu mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Lalu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Lalu menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Lalu ada yang disebut dengan kegiatan inti yang mencakup eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ini adalah 75% dari total alokasi waktu. Dan yang pertama adalah eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam tentang jadi guru dan belajar dari aneka sumber. Lalu seperti menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber pembelajaran yang lain. Lalu ada elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna.
lalu memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru, baik secara lisan maupun tertulis. Dan contoh lainnya adalah memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa. Nah, guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa melalui berbagai sumber. Memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, dan lain-lain. Lalu pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran. Guru juga melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Dan juga guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, sebagai catatan, langkah-langkah pembelajaran dimungkinkan disusun dalam bentuk-bentuk seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. Baiklah, cukup sekian video ini, semoga dapat bermanfaat pada saudara sekalian, dan sampai jumpa.